Halo, jumpa lagi bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini kita akan membahas leader dari grup musik terkenal asal Korea Selatan, yaitu BTS. Kita akan membahas kepribadian, bakat, juga struktur dari Kim Namjoon atau yang dikenal dengan si Rap Monster. Nah, Kim Namjoon sendiri lahir pada tanggal 12 September 1994. Bagaimana sih kepribadian Kim Namjoon sesungguhnya? Mari sama-sama kita lihat. Nah, kita sekarang melihat bagaimana kepribadian Kim Namjoon ini sesungguhnya. Kim Namjoon mempunyai D Master yaitu Yin Metal. Yin Metal ini dianalogikan sebagai logam mulia atau batu permata. Orang dengan kepribadian Yin Metal ini dia biasanya mempunyai pemikiran yang unik atau out of the box. Itu sebabnya dia jatuh cinta pada musik rap yang pada saat itu pada tahun 2000-an musik rap sendiri belum begitu terkenal di Korea, tetapi dia memilih untuk menggeluti musik tersebut. Selain itu, orang dengan kepribadian Yin Metal ini kalau diajak berbicara pasti menyenangkan karena dia seorang yang kreatif, dia seorang yang intuitif atau punya insting yang tajam. Terus dia juga seorang yang kreatif, dia juga humoris seperti itu. Makanya tidak akan pernah membosankan kalau kita berbicara dengan Kim Namjoon ini. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia diinterview oleh beberapa media kan dia selalu memberikan statement-statement yang memang kalau kita mendengarkan tidak pernah membosankan karena pandai sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan tersebut. Nah, orang Yin Metal ini karena dianalogikan sebagai logam mulia atau batu permata kan kalau dilihat bagus ya, itu yang namanya batu permata. Demikian juga orang dengan D Master Yin Metal ini. Orang dengan D Master Yin Metal ini dia senang tampil baik, dia senang tampil baik itu tidak hanya dalam hal berpakaian tapi juga dalam segala hal. Jadi ketika dia mengemukakan pendapat pun gitu dia juga mau bahwa pendapatnya dia itu memang berisi kayak gitu. Jadi selalu baik dilihat oleh orang itu apa yang keluar, apa yang dia ucapkan itu memang hal-hal baik seperti itu. Itu kekuatan dari orang dengan D Master Yin Metal. Terus orang dengan D Master Yin Metal ini juga mempunyai leadership yang baik. Dia bisa membagi tim sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota tim tersebut dan bisa membawa tim yang dia punya itu ke level yang lebih baik. Nah, itu kelebihan dari orang dengan D Master Yin Metal. Ya, nggak heran ya akhirnya kenapa yang dipilih jadi leader itu si Kim Namjoon ini. Nah, kekuatan orang dengan D Master Yin Metal ini seperti sudah disebutkan tadi adalah kreatif, intuitif, multitalenta, punya hati yang lembut juga dia. Terus dia seorang yang humoris, dia juga seorang yang pemikir, dan dia juga seorang yang elegan. Itu kekuatan-kekuatan dari orang dengan D Master Yin Metal. Jika diperhatikan lebih detail ya, ini Kim Namjoon ini juga dipengaruhi oleh energi Yin Earth, energi Yang Wood, dan energi Yang Earth. Jadi secara keseluruhan, Aram ini seorang yang sangat brilian dengan intuisi yang sangat tajam, terus dia penuh motivasi, dia punya tekad yang kuat, dia pantang menyerah, dan dia dapat dipercaya. Saya teringat dalam suatu wawancara, Kim Namjoon ini pernah ditanya, mengapa kamu tidak ikut dengan teman-teman kamu bercengkerama di atas panggung ketika acara sudah selesai? Dan dia mengatakan, saya lebih memilih untuk berada di luar lingkaran mereka karena dengan begitu saya bisa memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak salah memilih mereka seperti itu. Nah, itu karena intuisi dia yang
sangat tajam, bisa memilih personil-personil BTS yang yang mumpuni, yang bisa akhirnya bisa seperti sekarang gitu kan, dengan begitu banyak cobaan akhirnya masih bisa bertahan dan akhirnya menjadi grup musik yang dikenal di seluruh dunia. Dia punya fanbase paling besar ya di seluruh dunia, BTS ini kalau nggak salah. Terus jika melihat lebih detail lagi, ini di kolom jam itu Kim Namjoon ini pada saat lahir dipengaruhi energi study hall dan energi intelligence itu. Nah, di kolom jam itu melambangkan kepandaian ya. Nah, energi study hall itu maksudnya apa? Energi study hall itu energi yang membuat kita menjadi punya rasa ingin tahu. Senang belajar, senang membaca, senang mencari informasi, seperti itu. Nah, sementara kalau energi intelligence itu ya energi kepandaian. Jadi memang dari lahir ini Kim Namjoon terlahir pandai, nggak heran kalau IQ-nya sampai 148 ya. Dan dia juga selalu haus akan ilmu pengetahuan. Kita selalu melihat bagaimana Kim Namjoon ini digambarkan sebagai orang yang selalu mengisi waktu luangnya dengan membaca. Nah, itu karena pengaruh energi study hall ketika dia lahir, sehingga dia punya keinginan untuk selalu membaca, mengasah diri untuk menjadi lebih baik, mencari informasi supaya dia bisa lebih berkembang. Nah, itu energi study hall, bagaimana dia mempengaruhi Kim Namjoon ini hingga akhirnya bisa seperti pribadi yang kita lihat sekarang ini. Dia kalau nggak salah juga dia pandai berbahasa Inggris dari menonton film The Friend ya. Menonton film The Friend, dia selalu menonton film tersebut dan dia akhirnya dari situ dia belajar bahasa Inggris. Hebat banget ya, bisa belajar bahasa Inggris hanya dari nonton film The Friend, dan bahasa Inggris dia kan paling lancar di antara ke-6 anggota lainnya ya. Terus yang menarik perhatian saya justru adanya energi red chamber di kolom bulan. Nah, di kolom bulan ini melambangkan pekerjaan kita. Nah, apa sih energi red chamber itu? Energi red chamber itu energi yang biasanya memang ada di orang-orang yang pada akhirnya dia bisa kita kagumi, entah itu artis, aktor atau penyanyi, atau mungkin bisa dilihat sebagai public figure, tapi yang benar-benar kita bisa kagum, membuat orang lain bisa kagum. Nah, itu energi red chamber. Nah, energi red chamber ini maksudnya adalah orang yang kreatif, seksi, selalu bersemangat, kayak gitu, romantis, dan dia emosional dalam arti positif, kayak gitu. Bukan emosional yang pemarah kayak gitu, tapi energi yang positif. Nah, jadi sepertinya kalau di kolom bulan itu kan melambangkan pekerjaan kita ya. Jadi memang ini sepertinya si Kim Namjoon ini memang ditakdirkan terlahir untuk menjadi seorang artis. Makanya dia bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal juga mungkin karena adanya pengaruh energi red chamber ini. Oke, sekarang kita akan melihat ke slide berikutnya, kita melihat bagaimana sesungguhnya bakat dari leader BTS ini. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita melihat bagaimana bakat dari Kim Namjoon. Jika dilihat, dia bakat utamanya adalah The Friend. Orang dengan bakat The Friend itu, dia mempunyai kelebihan, punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, selain itu, dia juga bisa mentransfer rasa percaya diri tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya, terutama orang-orang terdekat dia. Gak heran, dia jadi pemimpin, karena dia bisa menyemangati 6 anggota BTS yang lain. Dia rasa percaya dirinya sangat kuat ini, Kim Namjoon ini. Dan dalam hal pekerjaan,
dia juga mempunyai kemampuan untuk mendelegasikan pekerjaan, menyatukan orang dalam sebuah tim, dan dia juga selalu antusias dengan pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Punya bakat The Friend itu dia senang bekerja yang melibatkan banyak orang. Dia senang kalau bekerja dikelilingi oleh banyak orang. Itu orang dengan bakat The Friend. Jadi kalau ada orang dengan bakat The Friend, itu jangan dia disuruh untuk bekerja di belakang meja, pasti nggak betah gitu tuh. Ya, karena itu dia memang selalu antusias bekerja dikelilingi oleh banyak orang. Karena dia secara alami, dia itu punya kemampuan pandai menyemangati orang gitu, orang dengan bakat The Friend. Dan dia juga pandai untuk membangun tim sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh timnya tersebut gitu. Orang dengan bakat The Friend itu biasanya juga punya intuisi yang tajam. Selain itu bakat The Friend itu dia jago marketing. Orang dengan bakat The Friend itu dia jago marketing, dia seorang delegator yang baik kayak gitu kan. Dia juga jago mengelola suatu peristiwa atau suatu acara atau suatu tim. Itu orang dengan bakat The Friend. Makanya nggak heran Kim Namjoon ini yang terpilih menjadi leadernya karena dia memang punya bakat The Friend yang sangat tinggi ya, dia sampai 100% bakat The Friend-nya. Seperti itu. Nah, orang dengan bakat The Friend ini biasanya dia termotivasi karena merasa dicintai. Terus dapat mengekspresikan perasaan, dibutuhkan oleh orang lain, dihargai atau dikagumi. Nah, ketika dia merasa dihargai atau dikagumi kemampuannya, dia akan jauh lebih bersemangat. Itu sebabnya orang dengan bakat The Friend itu ada baiknya selalu apa yang dia kerjakan selalu diapresiasi. Terus dia juga senang jika mendapat kesempatan untuk mencoba berbagai hal dan pengalaman. Mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Terus kebebasan untuk menikmati apa yang dia senangi. Itu dia akan termotivasi dengan hal-hal yang disebutkan di atas. Pada saat Kim Namjoon masuk BTS itu kalau nggak salah dia sempat ditentang oleh orang tuanya ya, oleh ayahnya atau oleh ibunya seperti itu karena meminta Kim Namjoon ini untuk lebih memfokuskan diri pada belajar. Tetapi dia meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan bisa jauh berkembang ketika dia menjadi seorang rapper seperti itu. Dan pada akhirnya memang dia bisa membuktikan diri bahwa dia berkembang jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Yaitu karena dia termotivasi dengan kebebasan untuk menikmati apa yang dia senangi. Dia kan senang sekali dengan musik rap dan dia akhirnya diberi kebebasan untuk mengembangkan diri oleh orang tuanya dan akhirnya seperti kita tahu bahwa BTS bisa menjadi grup musik yang dikenal di seluruh dunia. Nah, selain bakat The Friend, ini Kim Namjoon ini juga mempunyai bakat lain yaitu di artis. Nah, bakat di artis ini bakat yang berhubungan dengan seni, terus perencanaan strategi, mengetahui keunikan, dan juga tahu keinginan customer. Itu orang dengan bakat di artis. Selain di artis, dia juga punya bakat analyzer ya, Kim Namjoon ini. Nah, orang dengan bakat analyzer ini biasanya dia senang meneliti, terus senang bekerja dengan hal-hal yang berhubungan dengan data dan fakta, terus dia juga mempunyai kemampuan untuk memberi saran, dan dia juga punya ingatan yang sangat tajam. Itu orang dengan bakat di analyzer. Selain itu dia juga punya bakat filosofer.
Ini sudah 2 anggota BTS yang saya lihat punya bakat filosofer yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu, eee, Jin BTS ya, atau Worldwide Handsome itu juga punya bakat filosofer yang sangat tinggi. Ini kemudian, Kim Namjoon ini juga punya bakat filosofer. Bakat filosofer itu biasanya dia, visioner, dia punya kemampuan untuk, mengetahui strategi bisnis, terus dia juga pandai membaca tren, dan dia juga orang yang, intuitif, seperti itu. Itu orang dengan bakat filosofer. Nah, selain bakat filosofer, dia juga mempunyai bakat The Warrior. The Warrior ini dia, orang yang gigih, warrior, orang yang tahan banting tuh. Kalau kita ngelihat, orang yang berbagai peristiwa menyakitkan, tapi dia masih tetap bisa berdiri tegak, itu biasanya orang tersebut punya bakat The Warrior. Bakat The Warrior itu ciri-cirinya, dia bisa berpikir cepat, dia pandai mempengaruhi orang, dia pandai memecahkan masalah, terus, dia dapat memimpin dengan teladan, terus dia juga pandai memperbaiki masalah dalam waktu cepat. Itu orang dengan kemampuan The Warrior. Selain itu, Kim Namjoon juga punya bakat The Director. Nah, bakat The Director ini cirinya adalah dia mempunyai kemampuan untuk, cepat mengeksekusi tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, atau dia punya time management yang sangat baik. Terus dia juga pandai melihat peluang pasar atau target baru, dan dia juga pandai memperluas, wilayah bisnisnya. Itu orang-orang dengan bakat, The Director. Terus kita juga akan melihat, fungsi Kim Namjoon ini ya, fungsi struktur Kim Namjoon. Struktur itu untuk melihat, fungsi kita di masyarakat, seperti itu. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan melihat, struktur dari Kim Namjoon. Struktur atau fungsi dia di masyarakat atau di tempat dia bekerja. Nah, kita lihat bahwa main structure dari Kim Namjoon ini adalah konektor. Seperti apa sih, ciri-ciri orang dengan struktur konektor ini? Orang dengan struktur konektor ini biasanya dia, punya rasa percaya diri yang kuat, terus dia juga pandai berdiplomasi, dia punya sifat yang ramah dan persuasif, terus dia juga pandai membuat jaringan, dia pandai mendelegasikan pekerjaan, dan dia juga pandai mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, kayak gitu. Dia juga pengambil resiko, itu sebabnya biasanya orang dengan struktur konektor ini dia cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu orang dengan struktur konektor. Biasanya orang dengan struktur konektor ini jago marketing. Kalau di di sebuah perusahaan butuh marketing yang handal, cari orang dengan struktur konektor dan bakat the friend. Nah, itu pasti jago banget itu untuk untuk jualan. Seperti, dan bisa kita lihat dari dari Demasternya Kim Namjoon, dari bakat yang dimiliki, dari struktur yang dimiliki oleh Kim Namjoon ini, memang sepertinya dia terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, entah nanti ketika dia pensiun dari BTS, apakah dia akan masuk ke dunia politikus atau dia akan menjadi CEO dari sebuah perusahaan besar. Kita tunggu aja bagaimana perjalanan karir dari Kim Namjoon ini selanjutnya. Saya juga ingin melihat sedikit dari peluang dan tantangan per dekade dari Kim Namjoon ini. Kita lihat. Oke, sekarang kita akan melihat peluang dan tantangan per dekade. Nah, saya tertarik melihat dekade usia 19 sampai 29 tahun itu,
Di kolom ini 19 sampai 29 tahun ada energi Sky Horse. Ini energi Sky Horse ini dilambangkan tanda panah biru ini ya, tanda panah biru kecil ini. Itu energi lambang dari energi Sky Horse. Nah, energi Sky Horse itu sendiri apa sih? Energi Sky Horse adalah energi yang memungkinkan kita untuk travel atau kita berpindah tempat kayak gitu, atau kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu energi Sky Horse. Dan usia 19 sampai 29 tahun ini kan Kim Namjoon ada energi Sky Horse, dan kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2013 atau kurang lebih dia berusia 21 tahun ya, itu dia bergabung dengan anggota BTS, dan BTS mulai muncul ke permukaan, mulai memproklamirkan diri sebagai grup band asal Korea Selatan. Seiring perjalanan waktu, seiring pergantian tahun, seiring bertambahnya usia Kim Namjoon ini juga, dia banyak melakukan perjalanan keluar dari dari Seoul, dan dia juga keluar dari Korea Selatan untuk melakukan pekerjaan sebagai artis dengan menyanyi di banyak negara. Nah, ini yang dimaksud dengan energi Sky Horse. Jadi jika teman-teman di dekade tertentu itu mempunyai energi Sky Horse, ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung karir kita atau untuk mendukung bisnis kita. Nah, bagaimana memanfaatkan energi Sky Horse ini? Nah, ketika kita tahu bahwa di dekade usia tertentu kita ada energi Sky Horse, kalau kita punya bisnis ya kita mulai membuka peluang-peluang pasar sampai ke luar kota atau bahkan sampai ke luar negeri. Karena energi Sky Horse ini berarti semesta mendukung kita untuk melakukan ekspansi pasar yang jauh lebih luas. Atau mungkin kita juga melakukan perjalanan dinas, mungkin yang sebelum-sebelumnya kok nggak pernah ya dapat perjalanan dinas kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat di dekade tertentu ada energi Sky Horse kayak gitu, itu kita bisa maksimalkan dengan kita mempelajari mempersiapkan diri lebih dulu, belajar bahasa asing seperti itu, memperdalam bahasa Inggris minimal, sehingga kita bisa memaksimalkan energi Sky Horse ini untuk mendukung apa yang kita cita-citakan. Siapa sih yang nggak pengen bisnisnya bisa dikenal sampai keluar kota atau bahkan keluar negeri, ya kan? Jadi ini manfaat dari energi Sky Horse. Ini udah terbukti di di Kim Namjoon ya, bahwa dekade usia 19 tahun ke atas itu kan dia mulai banyak melakukan perjalanan keluar kota dan keluar negeri untuk promo album, untuk menerima undangan, dan dia juga ketika dia membuat lagu-lagunya bisa dikenal sampai ke seluruh dunia. Itu bagaimana kita memanfaatkan energi Sky Horse. Nah, sekarang di slide berikutnya kita akan melihat kenapa di ucapan tahun baru 2022 ini Kim Namjoon memilih menjadi seorang scientist. Yuk kita sama-sama lihat di slide berikutnya. Oke, sekarang kita melihat kenapa Kim Namjoon memilih tema sebagai seorang scientist di Season Greetings 2022. Nah, Kim Namjoon ini kan punya D-Master in Metal. In Metal seperti sudah diuraikan di awal, dia mempunyai pemikiran yang out of the box, dia senang mencoba hal-hal baru, dia seorang intuisinya tajam, seperti itu, dan dia juga seorang pemikir. Itu orang dengan D-Master in Metal. Nah, salah satu ilmuwan
besar dunia yaitu Stephen Hawking, itu juga masternya in metal. Stephen Hawking sendiri terkenal sebagai seorang ilmuwan, seorang fisikawan teoritis, dan dia orang yang pertama kali memaparkan mengenai teori kosmologi. Jadi gak heran kenapa Aram lebih memilih untuk menjadi seorang saintis, karena memang sesuai sekali dengan kepribadiannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, ada baiknya kita mengetahui apa bakat kita, seperti apa kepribadian kita, terus apa struktur kita untuk mendukung kita dalam bekerja. Sehingga apa yang kita kerjakan memang benar-benar sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, dan kita bisa berkembang jauh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan energi apa yang kita bawa ketika kita lahir, dan kita maksimalkan semua potensi ada dalam diri kita untuk berkembang jauh melampaui apa yang sebenarnya, saya kira tuh saya cuma sampai di sini, kayak gitu. Nah, ketika kita mengetahui kita membawa energi apa sih dari lahir, itu kan berarti kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang sudah diberikan ke diri kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, untuk bisa berguna bagi sesama dan juga bisa berguna bagi dunia. Sekian mengenai Kim Namjoon, dan nantikan pembahasan mengenai kepribadian dari anggota BTS yang lain. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.